Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas salah satu tes P3K untuk bagian wawancara. Jadi pada tes wawancara ini secara garis besar menguji moral dan integritas. Apakah itu moral dan integritas? Simak baik-baik video ini sampai selesai, jangan di-skip, agar kita paham dan mengerti perbedaan antara moral dan integritas, serta apa penerapannya dalam kehidupan. Langsung saja, berdasarkan pasal 21 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan P3K. Tes wawancara sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi. Hasil tes wawancara digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi. Nah, apakah yang dimaksud dengan moralitas? Jadi, moralitas adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan, arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Adapun beberapa tujuan dan fungsi moral adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. 3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. 4. Membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani, karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. 5. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. 6. Moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Wujud moral dalam diri seseorang dapat terlihat dari penampilan dan perilakunya secara keseluruhan. Adapun beberapa macam moral adalah sebagai berikut. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius, berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan misalnya, melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contoh, menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat misalnya, menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contohnya, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. 3. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud moral etika dan kesusilaan misalnya, menghargai orang lain yang berbeda pendapat,
baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh, mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. 4. Moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya, melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya. Itulah 4 pengertian moral dan masing-masing perbedaannya. Sekarang kita akan membahas integritas. Integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh. Pengertian integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter berikut. 1. Jujur dan dapat dipercaya. 2. Memiliki komitmen. 3. Bertanggung jawab. 4. Menepati ucapannya. 5. Setia. 6. Menghargai waktu. 7. Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Ini adalah 7 ciri orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Dari ke-7 ciri ini, terdapat berapakah dalam diri kita? Silahkan tulis di kolom komentar. Penjelasannya, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang mengandung arti 1. Keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan hidup dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral. 2. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa integritas adalah jati diri seseorang dan merupakan lawan langsung dari kemunafikan. Jadi ketika seseorang tidak memiliki integritas, kemungkinan besar memiliki sifat munafik. Jadi kita yakin dalam diri kita terdapat jiwa integritas. Kita yakin. Setelah memahami apa arti integritas, mungkin kita bertanya-tanya, apa fungsi integritas itu? Secara garis besar, ada 2 fungsi integritas, yaitu 1. Fungsi kognitif. Dalam hal ini, fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri, self-insight. Dan wawasan diri itu meliputi pengetahuan diri dan refleksi diri. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi kognitif integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. 2. Fungsi afektif. Fungsi afektif mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Dari penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa terdapat 2 fungsi integritas, yaitu fungsi kognitif dan afektif. Lalu, apa manfaat integritas bagi seseorang? Di sini terdapat 5 manfaat integritas, di antaranya 1. Manfaat secara fisik. Individu yang memiliki integritas cenderung merasakan manfaat pada fisiknya, misalnya merasa lebih sehat dan bugar dalam melakukan kegiatannya. 2. Manfaat secara intelektual. Individu yang berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya ketimbang individu yang munafik. 3. Manfaat secara emosional. Umumnya seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. 4. Manfaat secara spiritual. Integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya.
5, atau yang terakhir, manfaat secara sosial. Integritas dalam diri seseorang membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain dan dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Demikian tadi perbedaan, makna, dan pengertian dari integritas dan moral. Ini menjadi tolak ukur ketika kita mengerjakan soal tes wawancara pada tes P3K. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal kita dalam menghadapi tes P3K. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.